Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Pasti kalian udah tahu lah ya apa itu ChatGPT. ChatGPT. Kalau misalkan lu belum tahu tapi klik video ini ya, wah ya nggak apa-apa, bagus, tonton aja ya teman-teman ya, bagus. Cuma gua anggap kita udah tahu nih semua nih soal ChatGPT. Cuma kan pertanyaannya apakah kita sudah bisa memaksimalkan ChatGPT? Apakah kita sudah tahu cara mendapatkan jawaban yang kita inginkan gitu kan? Kalau belum nggak apa-apa, nggak masalah. Karena emang wajar sekali mayoritas pengguna atau user ChatGPT itu masih kurang tepat dalam menggunakan ChatGPT-nya. Gue di sini ngomong bukan sebagai pakar, tapi gue orang yang sangat belajar dari pakar. Gue riset berbulan-bulan, gue ambil sertifikasi dari Google soal AI, dari IBM juga, dan ya semua soal AI gue pelajarin. Setelah gue pelajarin makin dalam, makin panjang, makin lebar, ternyata untuk menaklukkan ChatGPT itu ada di dasarnya, di hal yang justru paling fundamental gitu. Hal yang orang pikirin tuh hal yang sangat sepele, yaitu apa itu ChatGPT. Bagaimana cara ChatGPT itu menjawab pertanyaan kita, bagaimana dia memproses segala informasi dari sumbernya, justru itu yang paling penting. Karena teknologi AI ini itu berkembang dengan sangat cepat. Maka dari itu justru hal-hal yang paling mendasar lah yang akan jadi kuncian untuk kalian tuh bisa jago lah soal ChatGPT ini. Karena kalau misalkan lu belajar soal ChatGPT 5, nanti keluar 6, 7, nanti ada Sora 2, dan lain-lain lah. Itu pasti ilmunya akan tergantikan terus beriringan dengan update yang terbaru kan. Semua yang gue pelajarin berbulan-bulan dan bertahun-tahun gue udah menggunakan, gue rangkum dan gue namain seni menaklukkan ChatGPT. Oke, hal yang pertama teman-teman, ini hal yang paling sering banyak kejadian dan ini hal yang paling fatal yang digunakan oleh user ChatGPT. Jadi di tahun 2023 pada bulan Juni ada pengacara di Amerika namanya Stephen Schwartz. Dia pakai ChatGPT buat bantu bikin dokumen hukum. Tapi ternyata ChatGPT ngarang sumber hukum fiktif. Kasus pengadilan yang disebut ChatGPT ini nggak pernah ada ternyata. Dan hasilnya dia kena sanksi. Menarik banget ya ceritanya. Tapi kenapa sih bisa gitu? Jawabannya cuma ada dua teman-teman. ChatGPT itu nggak tahu mana yang benar, mana yang enggak. Yang kedua yaitu ChatGPT itu produk perusahaan. Apa itu maksudnya, Bang? Oke. Yang pertama itu ChatGPT itu menjawab dengan cara memperkirakan setiap kata yang akan muncul dengan angka kemungkinan yang paling tinggi. Intinya, mereka menjawab itu bukan berdasarkan fakta, tapi berdasarkan probabilitas, kemungkinan, dan kecocokan. Lu bisa search bagaimana cara AI itu bekerja, banyak banget di YouTube jelasinnya. Karena kalau misalkan gue jelasin di sini, nanti bakal panjang banget videonya, jadi lu bisa search video ini. Terus yang kedua, ChatGPT itu produk perusahaan, di mana mereka emang disetting untuk memuaskan atau menyenangkan user. Ya, jadi dia akan sangat ramah sama user ya, kita ini yang menggunakannya. Sampai terlalu ramah, sampai kadang dia nggak mau ngomong kalau misalkan kita ini salah. Ya itu yang disebut bias afirmasi. Jadi bias afirmasi itu ya kecenderungan ChatGPT mengiyakan asumsi user agar percakapan ya terasa lebih enak gitu. Misal kamu nanya nih, pakai kaos oblong ke kondangan boleh gak sih gitu. Ya kalau kita tentu ngomong itu bukan sesuatu yang cocok dan sesuai. Tapi kalau misalkan ChatGPT alih-alih menjawab enggak itu nggak cocok, mereka akan mencari sebuah pembelaan atau sebuah alasan mengapa kaos tuh boleh-boleh aja kok digunakan di kondangan. Ya ini kan ya bahaya banget ya sebenarnya. Tapi gimana sih solusinya? Ya paling gampang, paling simpel, ya lu nggak usah tanya yang bersifat personal, bersifat subjektif. Jadi lebih tanyanya ya yang lebih objektif. Kayak siapa penemu gunting, dia pasti itu ChatGPT akan mengeluarkan faktanya. Atau kalau misalkan lu mau tanya yang bersifat subjektif, jadi lu harus bawa yang namanya sebuah pembanding. Misalkan lu tadi mau tanya soal apakah pakai kaos boleh atau enggak. Daripada tanya gitu, mending baju apa yang cocok untuk masuk ke kondangan, kaos atau kemeja. Itu pasti akan mengeluarkan sebuah plus dan minus dari setiap opsi yang ada, dan itu akan menjadi sebuah perbandingan di pikiran kita sendiri. Jadi keputusan tetap ada di kita. Jadi ya setelah tahu ini ya bahaya banget kan ChatGPT ini. Apalagi kayak Gen Z, Gen Alpha itu kan suka banget lah curhat sama ChatGPT. Terus kesalahan yang kedua, kesalahan paling yang kedua, masih banyak banget orang yang tanya ke ChatGPT itu kayak tanya ke sesama manusia gitu. Gimana cara pakai sabuk, gimana cara pasang baju. Ya pertanyaan-pertanyaan ini nggak akan menghasilkan jawaban yang sesuai ekspektasi atau keinginan kita gitu. Karena apa? Ya karena ChatGPT itu nggak tahu konteksnya itu seperti apa.
ChatGPT tuh nggak tahu kita lagi ngapain, dia nggak bisa lihat kita lagi di mana, nggak bisa dengar kita lagi dengerin musik apa, ya contohnya gitu. Jadi misalkan kalau misalkan lu tanya gimana cara pakai sapu, ChatGPT tuh nggak tahu kalau misalkan lu lagi di dalam mobil, lagi struggle gimana cara pakai safety belt model terbaru, ya pasti ChatGPT bakal jawab cara pakai sabuk ikat pinggang pada umumnya. Ya ini beda kalau misalkan teman-teman tuh emang tanyanya ke manusia. Teman-teman lagi di mobil, lagi struggle gitu kan, terus ada orang lewat, bapak-bapak lewat, buka jendelanya, tanya, "Pak, ini gimana ya cara pakai sabuk?" Ya bapak itu kan bisa lihat kalau misalkan lu lagi struggle, teman-teman lagi ada di dalam mobil, jadi ya pasti jawabnya pasti akan sesuai dengan gimana cara pakai sabuk model terbaru yang lagi struggle ini. Gak mungkin tiba-tiba bapaknya ngasih tutorial cara pakai ikat pinggang, atau mungkin maka dari itu teman-teman tuh perlu ngasih konteks kalau misalkan lagi berinteraksi dengan ChatGPT. Cukup di awal aja teman-teman, kayak di chat baru itu di awal tuh teman kasih tahu konteksnya, habis itu kan diskusi. Jadi emang rekomendasi banget setiap chat room itu membahas satu topik yang berbeda. Oke. Yang ketiga dan yang terakhir ya. Sorry, sudah bisa ambil minum. Haus. Yang terakhir yaitu iterasi. Kalau misalkan tadi banyak orang yang tanya ke ChatGPT itu kayak tanya ke manusia, ini justru kebaliknya. Banyak juga orang yang tanya ke ChatGPT itu kayak tanya ke mesin. Ya kayak lu tanya ke Google lah, karena Google kan search engine ya, mesin pencarian. Jadi ChatGPT itu beda teman-teman. Jadi ChatGPT itu ada di tengah-tengah antara mesin dan manusia. Dia bukan mesin yang nggak perlu tahu lu lagi ngapain, yang penting keywordnya ada kayak Google, yang mencocokkan untuk setiap pencarian dengan keyword, tapi dia juga bukan manusia yang serba tahu lu lagi ngapain gitu. Jadi lu nggak perlu pakai keyword, jadi lu tinggal ngomong tanya biasa. Ini dua hal yang berbeda, dan ChatGPT itu ada di tengah-tengah untuk sekarang. Ya mungkin kedepannya ya akan lebih mirip dengan manusia. Jadi dia udah masuk ke dalam robot gitu kan, kayak robotnya Tesla ya kan. Jadi dia udah bisa lihat, robot itu bisa lihat, bisa dengar juga. Ya udah, kita tinggal tanya kayak ke manusia aja. Oke, back on track ya. Jadi maksud dari banyak orang yang tanya ChatGPT kayak ke mesin itu gimana? Ya kayak lu nge-google aja teman-teman. Jadi lu tanya sekali, terus lu dapat jawaban, ya udah. Padahal itu cara yang sangat kurang tepat. Karena Google itu dia nggak bisa diajak diskusi, kita juga nggak bisa masukin referensi. Tapi karena kita udah 10 tahun lebih, buat angkatan gue ya, 10 tahun lebih udah pakai Google, jadi terbiasa dengan satu kali search itu dapat jawaban, udah berhenti. Berharap OneShoot itu menghasilkan jawaban yang terbaik. Sedangkan ChatGPT itu bukan mesin sepenuhnya mesin teman-teman. Dia tuh menyediakan ruang chat, lu bisa diskusi, lu bisa masukin referensi, lu bisa memperdalam pertanyaan lu, jadi bisa saut-sautan gitu. Jadi untuk menghasilkan jawaban yang lebih sempurna, teman-teman harus perlu yang namanya melakukan iterasi atau sebuah proses diskusi untuk memperdalam atau menyesuaikan jawaban seperti yang teman-teman inginkan. Oke, contoh gue bilang ke ChatGPT, tolong buatkan ide konten TikTok tentang kucing. Terus ChatGPT jawab dengan berbagai macam ide-ide konten kucing, dengan segala tipe-tipenya, dan lain-lain lah. Tapi gue rasa ini kontennya terlalu kaku dan kurang menghibur. Nah di sini teman-teman tuh langsung bisa melakukan iterasi atau menanyakan ulang, seperti buat lebih lucu dan bahasanya digunakan lebih cocok untuk anak-anak muda. Dan tada, ya hasilnya pasti jauh lebih bagus gitu. Jadi intinya, seni menaklukkan ChatGPT itu bukan tentang siapa yang paling paham tentang teknologi ini, paling paham tentang GPT-5, GPT terbaru, enggak juga. Tapi siapa yang paling mengerti apa itu ChatGPT dan bagaimana ChatGPT berinteraksi dengan manusia. Jadi kalau misalkan gue analogikan teman-teman, itu kayak cermin, kayak tools lah, kayak alat ya. Jadi kalau misalkan lu masukin prompt atau input yang ugal-ugalan, yang aneh, yang asal-asalan, ya outputnya juga nggak jadi apa-apa. Tapi kalau misalkan lu bisa masukin konteks dan detail yang tepat dan terarah, maka ya ChatGPT bisa jadi tools yang sangat powerful yang bisa lu aplikasikan di segala kebutuhan lu. Jadi ini ya bukan ChatGPT-nya yang pinter atau AI-nya yang akan menaklukkan dunia atau lebih pintar daripada manusia. Karena lagi-lagi ini tools, jadi tergantung manusianya tuh pintar menggunakannya atau tidak, manusianya yang dibalik AI itu baik atau tidak, atau kalau tujuannya jahat ya semua akan jadi jahat. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan tentang seni menaklukkan ChatGPT. Ya semoga itu bermanfaat. Tolong di like, di subscribe video ini karena channel ini baru. Dan gue bakal upload terus soal teknologi, bahas-bahas soal tips and trick menggunakan AI, menggunakan teknologi banyak lah. Pokoknya subscribe aja. Makasih sudah menonton.